Dukung terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam berita Ketapang TV Jurnal edisi Selasa 3 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Jelang 17 Agustus, sejumlah penjual bendera mulai terlihat di sisi jalan Kabupaten Ketapang. Di masa pandemi COVID-19, penjualan bendera mengalami penurunan omset dikarenakan kurangnya minat masyarakat. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Kebiasaan masyarakat Indonesia menjelang kemerdekaan ialah memasang bendera di kantor pemerintahan maupun di halaman depan rumah. Di masa pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh bidang kehidupan, membuat penjualan bendera merasakan penurunan omset penjualan. Para penjual bendera yang menjual di sisi jalan Kabupaten Ketapang ini mengaku minat masyarakat untuk membeli bendera berkurang dari tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19. Asep, salah satu penjual bendera, mengatakan menurunnya penjualan bendera turut diakibatkan oleh pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan meningkatnya angka keterjangkitan COVID-19 di Kabupaten Ketapang yang saat ini zona merah. Ya, mungkin untuk saat ini untuk penjualan bendera agak berkurang ya dibanding tahun sebelumnya. Mungkin juga karena ada beberapa faktor, diantaranya PPKM maupun juga angka tingkat COVID semakin yang meninggi ya itu mungkin jadi pertimbangan untuk orang membuat daya belinya semakin menurun ya. Untuk yang diminati mungkin jenis umbul-umbul tanah ya sama background. Udah 2 tahun sama tahun kemarin. Tahun kemarin masih ya penjualan bagus lah, omset besar, tapi untuk sekarang ya mungkin karena ada beberapa hal yang itu membuatnya menurun di tahun ini. Ya, untuk minggu-minggu ke depannya semoga lebih baik lagi, penjualannya meningkat lagi seperti hari sebelumnya. Minat masyarakat untuk nasionalismenya semakin meninggi aja lah. Menjelang 17 Agustus ya? Iya, menjelang 17 Agustus. Ya. Asep berharap agar pandemi COVID-19 dapat segera diatasi, sehingga masyarakat dapat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia untuk meningkatkan rasa nasionalisme jelang 17 Agustus ini. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling di Tauktari Mauludea melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Memasuki musim panas dan angin kencang di wilayah Kabupaten Ketapang menjadi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Manggala Agni Daops Ketapang sudah mengantisipasi karhutla di beberapa titik yang ada di Kabupaten Ketapang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Ketapang sudah menginformasikan sebelumnya bahwa terjadi angin kencang di Kabupaten Ketapang. Terjadinya angin kencang ditambah Kabupaten Ketapang sekarang memasuki musim panas, menjadi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hidayat Muslim Komando Regu 2 Manggala Agni Daops Ketapang mengatakan sudah ada beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus dan mengantisipasi terjadinya karhutla. Selain faktor tanah gambut yang mudah terbakar, angin kencang menjadi pendukung terjadinya dan cepat merambatnya kebakaran hutan dan lahan. Tim Ketapang TV Jurnal berkesempatan bertemu dan mendapat penjelasan lebih lanjut terhadap pencegahan karhutla di Kabupaten Ketapang. Karena memasuki musim panas, banyak sudah terdeteksi titik panas, khususnya hotspot ya. Nah, jadi daerah rawan sekarang ada di Sungai Putih dan MHS. Jadi ada beberapa pergerakan yang sudah kita lakukan sebagai antisipasi dari untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Jadi kawan-kawan sekarang ada yang di utara dengan selatan itu patroli dengan beberapa instansi Manggala Agni di sana Ubun, BPBD, sama KPH. Sudah kita lakukan juga patroli terpadu yang ada di Sungiawan Kiri poskonya. Karena sekarang musim panas, kedua karena faktor angin. Nah, ini yang mempengaruhi karena salah satu dari kebakaran itu anginnya ini. Kalau bahan bakarnya sedikit, angin tidak ada, otomatis kebakarannya agak lambat.
kepada masyarakat bijaklah menggunakan dalam membuka lahan. Sebaiknya beralih kepada PLTB. Di situ ada bisa kita manfaatkan pupuk cair yang dihasilkan dari cuka kayu. Demikian, Mbak. Hidayat Muslim mengajak dan menghimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga titik api agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan cara membuka lahan tanpa dibakar dan melakukan penyekatan di setiap lahan yang ingin dibuka agar menghindari penyebaran api akibat karhutla. Dari Kabupaten Ketapang, Dr. Mauludea, Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji memutuskan bagi setiap warga yang mau menerima vaksin tahap kedua harus melakukan vaksin di tempat yang sama saat vaksinasi pertama. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Keputusan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji saat memantau pelaksanaan vaksin massal di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak pada Senin pagi 2 Agustus 2021. Sutarmiji mengatakan bahwa dirinya telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison, setiap warga yang menerima vaksin tahap kedua wajib menerima vaksin di tempat pertama ia divaksin. Contohnya bagi warga yang vaksin pertama di Gaya Bumi Raya City Mall. Vaksin tahap kedua, mereka juga tetap di Gaya Bumi Raya City Mall dengan tujuan agar pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar. Yang diajarkan oleh PKK itu 600-an ya, 600-an. Tadi banyak yang juga mau vaksin kedua di sini. Karena begini, vaksinnya terlambat Pak dari Jakarta ya. Sehingga jadwalnya juga harus menyesuaikan lagi. Saya minta sudah arahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, di mana orang vaksin pertama, maka di situ juga dia harus vaksin kedua. Jadi nggak repot. Kalau dia misalnya di Gaya ya, nanti vaksin kedua di Gaya. Kalau dia di Mega Mall, vaksin kedua di Mega Mall. Ya. Kalau di puskesmas, vaksin kedua di puskesmas. Jadi jangan orang vaksin kedua di hotel A, vaksin pertama di hotel A, vaksin kedua di Gaya. Nah itu repot, ya. Artinya di mana ada vaksin pertama, di situ vaksin kedua. Udah. Jadi nggak repot. Kenapa sih mau divaksin, Pak? Karena yang pertama corona juga nggak jadi menambah imunitas juga dia terjaga dari virus corona juga. Nah, sebelumnya ada merasa khawatir nggak sih? Ada. Saya kan melihat kejadian yang sebelumnya seperti lumpuh, sakit dan bahkan sampai meninggal. Jadi sempat was-was juga. Saya vaksin ya biasa aja. Nah, ini vaksin yang keberapa nih? Yang kedua. Nah, dengan adanya program vaksin gratis ini sendiri bagaimana Mbak melihatnya? Melihat itu sangat membantu saya karena kita tahu memang ada di rumah sakit memang sudah ada menyediakan vaksin tetapi dengan harga yang sedikit mahal seperti itu. Jadi vaksin gratis sangat membantu sekali. Nah, mungkin ajakan kepada warga yang mungkin sampai saat ini masih takut untuk divaksin, Mbak. Jadi masyarakat di luar sana yang masih ragu untuk vaksin saja soalnya kan kondisi tertentu jadi biar tetap tetap jaga tidak ada efek atau salah apapun vaksin. Oke. Sementara stok vaksin di Kalimantan Barat hingga sampai saat ini masih kurang. Sutarmiji berharap vaksin bisa segera tiba dan menambahkan jika vaksin tahap kedua di wilayah Kalimantan Barat masih bisa berjalan, namun tidak bagi kota Pontianak. Dari kota Pontianak, M. Amarudin di Dr. Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Ratusan mahasiswa di kota Pontianak menggelar demo di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mahasiswa menolak pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat atau PPKM di tengah pandemi COVID-19 dan mempertanyakan transparansi anggaran dana COVID-19 yang digunakan pemerintah daerah. Ratusan mahasiswa di kota Pontianak menggelar demo di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Ratusan mahasiswa ini nekat berusaha masuk ke dalam kantor DPRD Kalbar dengan mencoba membuka pagar yang dijaga pihak kepolisian. Aksi dorong pagar antara mahasiswa dengan kepolisian tidak terelakkan dan membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Mahasiswa mendesak Pemprov Kalbar memberikan kesejahteraan kepada peserta didik dan tenaga pendidik untuk segera merealisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Para mahasiswa ini juga menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah, yaitu untuk menjamin perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19, meminta jaminan kesehatan masyarakat, menolak adanya PPKM, merubah anggaran COVID-19, dan mempertanyakan transparansi penggunaan dana COVID-19 yang digunakan pemerintah daerah. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan sebenarnya terkait dengan aksi kami hari ini. Akan tetapi, pada titik pertama kita ke kantor gubernur tidak ada yang menemui kami. Pak Gub tidak menemui kami, Pak Wakil tidak menemui kami. Hanya diwakili oleh staf dan kami rasa itu tidak mewakili dari pemimpin kita tadi, tidak mewakili Pak Gub. Dan yang kedua, kita ke kantor DPRD, hasilnya juga sama. Ketua DPRD kita tidak ingin menemui rakyatnya, tidak ingin menemui maksa aksi. Padahal ada beberapa yang ingin kami sampaikan sebagai keresahan masyarakat. Poin yang pertama yang ingin kami sampaikan, kami mendesak Pemprov Kalbar untuk menjamin kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada masa pandemi Covid. Poin yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah menjamin perekonomian masyarakat bagi seluruh lapisan di masa pandemi ini. Poin yang ketiga, kami ingin kebijakan yang jelas untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalbar, menjamin kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Yang keempat, menilai penentuan zona yang tidak relevan sehingga kami anggap tidak perlu adanya PPKM. Yang kelima, merubah anggaran dan memfokuskannya kepada penanganan COVID-19 dan transparansi anggaran dana COVID. Ini yang penting. Yang perlu kami sampaikan, transparansi anggaran dana COVID ini larinya kemana? Itu juga yang masyarakat ingin tahu. Jika hari ini kita tidak mendapatkan hasil, ketua kita, pemimpin kita tidak menemui kita, maka kita akan melanjutkan aksi lanjutan dengan masa yang lebih dari ini. Bang, alasan dari pemimpin kita nggak mau ketemu apa, Bang? Takut. Itu alasan paling substansi dari semuanya. Ketika memang pemimpin kita tidak ada apa-apa di gedung sana, dia bakal datang. Karena ini ada keresahan masyarakat Kalimantan Barat. Mau kepada siapa lagi untuk kami adukan? Kalau hari ini gubernur dengan DPRD saja tidak mau menemui masa aksi. Itu poinnya. Pemimpin kita pengecut, takut. Para mahasiswa ini mengaku kecewa karena aspirasi mereka tidak ditemui langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Ketua DPRD Kalimantan Barat. Atas kekecewaan ini, mahasiswa akan terus menyuarakan aksi mereka hingga aspirasi mereka dipenuhi pemerintah daerah. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mengabarkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.